Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat pagi. Di pagi hari ini Bang Toha mau berbelanja ke pasar tradisional. Kebetulan mak mertua mau ada acara syukuran atau kenduri. Kalau di kampung, bila sapinya beranak, maka akan membuat kenduri nasi ambeng, nanti dibagikan pada warga sekitar. Jadi sebagai bentuk rasa syukur yang dimana sudah diberikan rezeki yang cukup sangat berlimpah. Jadi orang di sini tuh kalau sapinya beranak memang bahagianya luar biasa, sehingga membuat kenduri dan nanti nasinya akan dibagikan jiran-jiran sebelah. Dan di pagi hari ini Bang Toha akan menunjukkan suasana pasar tradisionalnya. Dan di Indonesia sekarang barang-barang tengah naik semua. Katanya gara-gara perang semua barang jadi naik termasuk plastik. Kalau dipikir-pikir plastik ini nggak ada hubungannya dengan perang, tapi ternyata di Indonesia justru yang paling naik cukup sangat harganya tinggi adalah plastik. Sedangkan Bang Toha tengah jualan TOS yang dimana awalnya dulu beli plastik satu pack sekitar Rp40.000, tapi sekarang naiknya jadi di atas Rp10.000. Yang mula awalnya harganya misal kata Rp100.000, jadilah 120, jadilah 130. Sedangkan harga gulanya pun juga sama, terus naik. Kalau di Malaysia, harga gula, harga minyak, harga plastik naik atau tidak sahabat semua? Coba yang teman-teman daripada Malaysia tulis di kolom komentar. Makanya kalau di kampung, meskipun Bang Toha usaha, tapi kalau soal keuntungan itu memang tidak seberapa banyak sahabatku semua. Ya cukup-cukup untuk menyambung hidup lah, cukup untuk berbelanja setiap hari. Kalau menabung itu hanya sedikit-sedikit saja. Beda saat merantau di Malaysia. Kalau merantau di Malaysia, setiap bulannya itu selalu menarget harus menabung sekian. Karena tiap bulan gajiannya jelas. Kalau hidup di kampung, gajiannya itu sudah tidak jelas teman-temanku semua. Oke, kali ini Bang Toha mau berbelanja ke pasar tradisional dulu dan akan menunjukkan suasana pasar tradisional yang ada di kampungnya Bang Toha. Seperti ini suasana pasar paginya, sahabatku semua, yang dimana pasar pagi yang ada di kampungnya Bang Toha ini memang sudah cukup lama, jadi belum ada perubahan atau belum direnovasi. Tapi untuk beberapa pasar tradisional yang lain sudah ada renovasi. Tapi kalau kita pergi ke pasar tradisional macam ini, vibe-nya itu memang mengingatkan pada masa-masa zaman dulu. Kalau sahabat-sahabat daripada Malaysia, jika menonton videonya Bang Toha, Bang, pasarnya itu mirip pasar Malaysia di era 60-an, di era 70-an. Jadi masih benar-benar sangat tradisional. Pasarnya memang tidak begitu besar, tapi di sini misal kata kita cari kue muih pagi-pagi juga sudah ada. Untuk jenis kue muih di pasar tradisional yang ada di perkampungan Indonesia, khususnya di kampung istrinya Bang Toha, kue muihnya sama sih seperti di Malaysia. Harganya dari mulai Rp1 hingga 50 sen. Dan di Indonesia, motor memang benar-benar dimanfaatkan untuk bekerja. Contohnya jualan sayur keliling. Jadi motor bisa muat sebanyak ini teman-teman. Ada pisang, ada sayur, ada perlengkapan barang-barang dapur untuk dijual secara keliling. Dan seperti inilah suasana pasar tradisional yang ada di perkampungan Indonesia. Di sini kalau untuk parkir tak perlu bayar. Beda dengan di kampungnya Bang Toha, kalau mau masuk ke pasar harus bayar uang parkir motor. Kalau di kampung istrinya Bang Toha gratis untuk parkir motor. Alhamdulillah sudah sampai di rumah mertua. Seperti inilah kondisi rumah mertuanya Bang Toha yang dimana dari awal menikah Bang Toha memang kumpul sama mertua di rumah yang sangat sederhana seperti ini. Sahabatku semua, kalau tidak merantau ke Malaysia mungkin Bang Toha juga tidak tahu sudah punya rumah atau belum. Kalau cuma kerja harian biasa memang sulit untuk buat rumah di Indonesia. Selesai berbelanja, kali ini Bang Toha pergi ke Pekan untuk cari barang-barang yang lebih lengkap. Jadi Bang Toha singgah terlebih dahulu di kedai yang menjual sarapan pagi. Di sini ada nasi ubi. Kalau di Malaysia ada nggak sahabatku semua nasi ubi? Kalau di kampung Indonesia masih ada nasi ubi. Dan biasanya nasi ubi ini dimakan dengan kuah lemak salai. Biasanya kalau di Malaysia ikan pari dimasak asam pedas, tapi kalau di sini ikan pari dimasak salai. Ada juga pepes. Kalau di Indonesia pepes ini mirip-mirip satar ya,
terbuat daripada ikan, kemudian ada kelapa mudanya. Cuma bentuknya saja yang istilahnya berbeda cara pembungkusannya. Jom untuk sahabatku semua jemput makan. Makan nasi ubi. Sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Nasi ubi dengan kuah lemak ikan pari salai. Jadi di sini kebanyakan kalau ikan pari itu lebih dimasak salai dibandingkan asam pedas. Sebab kalau asam pedas di sini warganya kurang tahu. Andai saja bumbu-bumbu atau rempah-rempahnya di kampungnya Bang Toha lengkap, pasti warga di sini kalau tahu rasa asam pedas, ikan parinya akan dimasak asam pedas. Tapi kebanyakan kalau di Indonesia rata-rata ikan pari, ikan selar dimasak salai, kemudian dimasak lemak. Masya Allah, alhamdulillah, nikmat yang begitu sangat luar biasa. Nasi ubi dengan salai ikan dimasak lemak. Mungkin teman-teman daripada Malaysia, di Malaysia kan juga banyak ubi. Coba teman-teman masak nasi ubi, kemudian nanti masak ikan pari, masak lemak salai, pasti rasanya benar-benar sangat mantap. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian lama merantau di Malaysia, jarang sekali Bang Toha makan makanan seperti ini. Dan pertama kali pulang kampung dari awal hingga kini bisa menjumpai masakan kampung, nasi ubi dengan lauk ikan pari masak lemak. Alhamdulillah. Di Malaysia dulu apakah ada nasi ubi? Coba untuk teman-teman dari Malaysia tulis di kolom komentar. Dan kali ini Bang Toha mau buka pepes ya, pepes ikan yang sudah dipisahkan dari durinya. Ini mirip-mirip seperti satar lah. Cuma bentuknya saja yang berbeda. Kalau satar kan segitiga, tapi kalau ini lebih ke lonjong. Dari bahan-bahannya juga hampir sama, kelapa muda, ikan, dan untuk aroma baunya juga hampir sama. Mungkin hanya perbedaan nama saja sahabatku semua. Cuma kalau untuk di sini dia lebih kebanyakan kelapa. Kalau di Malaysia kan lebih kebanyakan daging ikannya. Jom, jemput makan. Inilah menu makanan tradisional yang ada di kampungnya Bang Toha, yaitu nasi ubi. Dan harganya untuk nasi ubi cuma RM1. Bang Toha beli 2 bungkus. Karena kalau 1 bungkus saja kurang teman-temanku semua. Alhamdulillah, nikmat yang begitu sangat luar biasa. Kalau di kampungnya Bang Toha untuk jenis masakan daging-daging macam di Malaysia memang tidak ada teman-teman. Apalagi kalau masakan daging lembu pagi hari memang susah jumpa. Alhamdulillah sudah selesai makan dan Bang Toha ikut cara orang Malaysia yang dimana selesai makan kita rapikan, kita bersihkan, kita kemas macam ini. Jadi sehingga bekerjanya senang. Alhamdulillah, hal-hal yang mungkin jarang terlihat di Indonesia macam ini. Dan seperti ini sahabatku semua, suasana kedainya yang berada di Pekan. Pekan ini merupakan salah satu yang cukup sangat besar juga, karena di jalan raya inilah penghubung pusat kota-kota besar yang ada di Indonesia. Jakarta, Surabaya, Semarang, Bekasi, Bali, lewat jalan satu ini. Jadi ini merupakan salah satunya jalur utama. Di sini juga jual cucur udang. Kalau untuk cucur udangnya antara Indonesia dan Malaysia kurang lebih hampir sama sahabatku semua. Alhamdulillah selesai makan Bang Toha mau balik ke rumah dulu. Sampai rumah Bang Toha bersama istri langsung hantar-hantar nasi ambeng dari kampung lain ke kampung lainnya. Kata nak balik. Hah? Kata nak balik, bila balik? Sekejap lagi. Sekejap lagi. 1 minggu lagi. Kurang lebih 1 minggu. Kurang lebih 1 minggu lagi. Iya. Di rumah sudah nggak tahan ya? Nggak tahan. Nggak tahan dengan cuaca panas ya. Cuaca panas. Jadi di kampungnya Bang Toha sekarang tengah musim panas teman-temanku semua. Dan macam inilah kalau kita orang Kenduri,
antar nasi ambeng dari kampung satu ke kampung lainnya. Nah, macam ini dapat satu plastik. Cuma tadi Bang Toha tak sempat videokan isi dalamnya. Tapi ya macam nasi ambeng di Malaysia lah sahabatku semua. Dan sekejap lagi pun saya akan ditinggal adik saya merantau ke Malaysia lagi. Karena kalau tidak merantau ke Malaysia, mau kerja di kampung untuk menabung itu memang teramat sulit. Apalagi keadaan di kampung sekarang sudah mau musim panas. Jadi kalau bulan April, bulan Jun, bulan Agustus memang di kampungnya Bang Toha biasanya musim panas. Kalau sudah musim panas di kampung itu keadaan agak serba susah, sebab mau tanam di ladang juga tanahnya kering, mau tanam di sawah kalau sawahnya tidak punya sumur atau tidak punya air perigi juga tidak bisa tanam. Inilah realita kehidupan di perkampungan Indonesia. Kebanyakan di daerah-daerah kampung macam ini juga banyak yang merantau, teman-teman. Dan ini sekolahan rendahnya. Kalau sekolah rendah di Indonesia memang tidak bertingkat macam di Malaysia. Kalau di Malaysia kan fasilitas sekolahnya kan meskipun berada di kampung, meskipun warga kampungnya terlihat sedikit, tapi sekolahannya itu bertingkat-tingkat. Bahkan waktu saya berada di Malaysia yang berada di daerah pulau, padahal warganya sedikit, tapi sekolahannya itu bertingkat sampai 2 lantai. Dan saya pun juga kurang paham. Warganya sedikit tapi fasilitas sekolahnya dibuat begitu sangat luas. Dan di beberapa area perkampungan di sini sebagian warganya juga tengah panen padi, sahabatku semua. Ada juga yang tanam padi balik. Selesai panen raya langsung ditanami padi kembali. Biasanya sawah-sawah seperti ini adalah kawasan sawah yang sumber mata airnya begitu sangat melimpah. Meskipun musim panas, tapi warga di sini masih bisa tanam padi. Sebagianlah sawahnya. Tidak semuanya sawah di sini punya sumber mata air yang melimpah. Dan seperti ini sahabatku semua, kalau di kampungnya Bang Toha, tengah hari banyak warga yang bercocok tanam padi di area persawahan. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabat semua. Soal kualitas jalan kampung memang jelas beda jauh dengan di Malaysia. Kalau kualitas jalan kampung di Indonesia masih terbilang cukup tidak bagus. Jadi kalau di Malaysia memang soal akses jalan raya Bang Toha sangat kagum ya, karena dari kampung hingga perkotaannya jalannya bagus-bagus semua. Di sini juga ada petani yang tanam bawang merah. Macam inilah kehidupan di kampung sahabatku semua. Dan Bang Toha pun juga teringin nak balik ke Malaysia lagi kiranya. Sapinya kalau dijual mungkin laku 6 juta, tapi kedurinya habis 2 juta lebih. Jadi kalau secara hitung-hitungan tidak begitu untung banyak, tapi kalau di kampung sudah menjadi adat dan budaya. Apabila sapi beranak, maka akan kenduri. Alhamdulillah hari ini Bang Toha dan istri hampir selesai menghantarkan nasi ambeng. Dan Bang Toha itu menjelajahi 3 kampung sahabatku semua. Jadi perjalanan kalau divideokan mungkin hampir 1 jam lebih. Cuma karena Bang Toha tidak videokan semua, jadi Bang Toha hanya persingkat saja. Dan ini pun mau ke rumahnya Mbak Niswa yang ada di kampung pegunungan. Kalau di Malaysia zaman-zaman dulu, apakah macam di kampungnya Bang Toha sahabat semua, yang dimana apabila mungkin sapi beranak kenduri dibagikan jiran-jiran, sanak saudara? Coba untuk teman-teman daripada Malaysia tulis di kolom komentar. Kalau di kampungnya Bang Toha, apabila dapat rezeki sapinya beranak, warga kampung itu cara bersyukurnya dengan membuat kenduri dibagikan warga sekitar. Dan kali ini akan menuju ke kampungnya Mbak Niswa. Sayangnya waktu kenduri Bang Toha tidak bisa videokan
karena sibuk dengan sang istri hantar-hantar nasi dari kampung lain ke kampung lainnya. Kini akan menuju ke kampung pegunungan, singgah di buah teman-teman. Seperti ini sahabatku semua, cuaca di kampungnya Bang Tuhan cukup lumayan panas. Jadi sudah hampir 1 minggu tidak turun hujan. Tapi kalau untuk pemandangan kampungnya memang sangat indah, yang dimana menenangkan jiwa. Untuk teman-teman atau sahabat-sahabat daripada Malaysia, jika teringin main-main di Indonesia, silakan bisa ke rumahnya Bang Toha selagi Bang Toha masih berada di kampung. Tapi kalau sudah masuk Malaysia, tidak bisa main ke Indonesia kalau ke kampungnya Bang Toha. Kalau kampungnya Bang Toha untuk makanan cukup murah. Kalau mau bermalam, tinggal bermalam di rumahnya Bang Toha saja. Nanti Bang Toha akan ajak keliling-keliling di kampung pegunungan biar bisa melihat gadis-gadis desa yang ada di pegunungan. Di sini rumahnya itu berada di tepi-tepi pegunungan, teman-teman. Jadi bagi yang tidak biasa mungkin akan berpikir apa tidak bahaya, apakah tidak takut longsor. Sebenarnya ada juga kasus longsor, cuma jarang sekali lah. Kalau tidak hujan lebat sangat memang tidak akan longsor. Di sini untuk warganya juga sebagian masih menggunakan kayu bakar. Tadi ada makcik-makcik yang baru saja pulang daripada kebun membawa kayu bakar dengan cara digendong. Kalau di Malaysia, Bang Toha tidak pernah melihat makcik-makcik yang membawa kayu bakar. Coba untuk teman-teman yang daripada Malaysia, apakah dulu di Malaysia juga ada aktivitas seperti warga kamu di Indonesia yang dimana masaknya menggunakan kayu bakar? Apakah makcik-makcik pada zaman dulu di Malaysia juga sama seperti di Indonesia, ambil kayu bakar daripada kebun? Aktivitas mengambil kayu bakar daripada kebun sampai sekarang di Indonesia masih ada, khususnya di kampung-kampung pegunungan ataupun di kampung-kampung yang agak pedalaman. Dan perjalanan kali ini memang cukup lumayan jauh untuk menuju ke rumahnya Mbak Niswa. Selama hampir 13 tahun di Malaysia, kalau perbukitan di Malaysia jarang ada kampungnya. Biasanya kalau perbukitan di Malaysia akan ditanami kelapa sawit ataupun buah-buahan, kebun durian. Tapi kalau di Indonesia, sahabatku semua, bukit setinggi apapun biasanya tetap ada kampungnya. Dan ini termasuk salah satu kampung yang cukup lumayan jauh dari rumahnya Bang Toha. Jadi Mbak Niswa kalau bekerja biasanya dia orang bangun pagi awal supaya sampai ke tempat kerja tidak kesiangan. Oke sahabatku semua, Bang Toha akan tunjukkan suasana kampung di sini. Turun oke? Sono. Bisa. Mulai kono. Kira apa kan?
Dek, gunung. Terus Bukit Panggang. Iya, gunung Dek. Iya, ana apik lah. Alhamdulillahirrabbilalamin, setelah menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh, akhirnya sampai juga di rumahnya Mbak Niswa. Dan itu mamanya Mbak Niswa, sahabatku semua. Alhamdulillah selamat sampai tujuan. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah di rumahnya Mbak Niswa. Kali ini Bang Toha akan lalu jalan pintas, yang dimana jalan pintas ini agak ekstrim Dek ya. Dan Bang Toha akan tunjukkan suasana pemandangan di sini. Seperti apa suasana kampung pegunungan yang ada di Indonesia. Jadi sebelum Bang Toha balik merantau ke Malaysia lagi, Bang Toha akan ronda-rondakan seluruh kampung yang ada di sekitaran yang dekat-dekat dengan kampungnya Bang Toha. Ini sebenarnya bukan dekat sih. Kalau dari kampungnya Bang Toha hampir sekitar 45 menit. Jadi alang-alang Bang Toha dari rumah Mbak Niswa sekalian mau tunjukkan suasana pegunungannya. Lewat jalur ekstrim. Ternyata jalanannya seperti ini. Benar-benar sangat-sangat mendebarkan. Gunungnya Dek, gunungnya. Tapi ini dilalui mobil kata istri saya. Ini dilalui mobil Dek? Iya. Mobil lalu sini? Iya. Ya Allah, padahal ini jalan agak ekstrim, tapi mobil berani lalu di kaki. Bukit Panggang kemana? Oh, ini sudah sampai Bukit Panggang? Iya. Oh. Macam ini teman-teman, kalau kita berada di daerah pegunungan memang harus pandai-pandai bawa motor. Ini macam itu Dek, macam sirkuit motocross. Jadi jalannya itu macam laluan motocross. Ngong 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 ngong. Sebenarnya untuk motor skuter tidak diperbolehkan ya kalau lalu jalan macam ini, sebab motor skuter memang tidak terlalu kuat untuk lalu jalan yang mempunyai rintangan berat. Dan sekarang jalannya turun ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim, semoga selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Turun Dek, turun Dek. Kamu turun Dek. Nah, bawa handphonenya turun. Karena jalannya agak berbahaya, Bang Toha suruh istri untuk turun. Karena kalau naik berdua bisa-bisa nanti Bang Toha terjatuh masuk ke jurang. Karena kali pertama lalu jalan ini. Tapi di sini mobil boleh lalu sahabatku semua. Tak tahulah drivernya macam mana. Tapi kalau Bang Toha memang perumpama bawa mobil, tak berani kalau masuk dengan mobil kondisi jalan yang begitu amat sangat teruk. Tapi bagi warga kampung di sini macam biasa saja. Kali pertama diajak istri masuk ke hutan, tak tahulah ini sampai pukul berapa. Dek, ini sampai pukul berapa ini kira-kira? Tengok sahabatku semua, hutannya itu lebat. Tapi katanya ini laluan jalan pintas dan semoga saja tidak tersesat. Kita lanjut perjalanan lagi dan Bang Toha tidak berani merekam sahabatku semua karena jalanan di sini terlalu sempit. Jadi misal kata Bang Toha salah sedikit bisa-bisa nanti langsung masuk jurang loh. Ini semua jurang.
Oke, kita lanjut perjalanan selanjutnya. Dan kita benar-benar berada di ketinggian yang cukup sangat lumayan tinggi. Di sini Bang Tua tunjukkan suasana kampung di bawah dan juga area sawah padinya. Alhamdulillah terjumpa jalannya sahabat semua. Jadi tidak tersesat. Dan di sini ada tanaman talas. Biasanya kalau talas ini berisi akan dijadikan makanan pokok bagi warga di sini. Di sini tanamannya cukup tumbuh subur karena daerah pegunungan. Kalau untuk pohon buah durian di sini nggak ada. Dek, pohon buah durian nggak ada ya? Jadi kalau mau tanam durian itu lebih lagi ke atas, ke perkampungan pegunungan yang lain. Alhamdulillahirobbilalamin. Tadi Bang Toha juga baru saja selesai pergi ke rumahnya Mbak Niswa. Rumahnya jauh sekali di atas pegunungan dan itu dia orangnya. Mau saya tanya-tanya, kira-kira dia masih paham uang Malaysia atau tidak. Sebab itu hari di video Bang Toha, pertama kali Bang Toha balik kampung, Mbak Niswa itu saya kasih uang RM1, tapi dia tak paham. Dikira bukan uang Malaysia. Saya mau kasih RM5 lah. Kira-kira dia paham apa tak? Mbak, kamu paham nggak uang ini? Kesini dong, kesini. Ini uang apa? Uang mana? Jangan mendekat. Ini uang apa kira-kira? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu? Sama sekali nggak tahu? Nggak tahu. Tadi aku ke rumahmu loh Mbak. Rumahnya naik pegunungan. Dan ternyata Mbak Niswa tidak tahu mata uang ini sahabat semua. Padahal mata uang ini adalah mata uang ringgit Malaysia. Kemarin kan saya kasih RM1. Coba tebak, kira-kira sama nggak? Kira-kira sama nggak? Sama nggak? Coba tebak, lihat. Sama? Ini uang Malaysia Mbak. Kalau ditukarkan jadi Rp20.000. Tapi sayangnya Mbak Niswa nggak tahu. Mbak, kalau saya begini mau nggak? Mau. Mau ini? Ini ambil nggak apa-apa Mbak. Dapat RM5 Malaysia. Kalau ditukarkan dapat Rp20.000. Bisa beli seblak 1 mangkok. Kalau Mbak Feni kemarin sudah dapat RM50. Kemana Mbak sekarang uang RM50? Masih disimpan? Simpan. Masih disimpan? Yeah. Untuk teman-teman, kalau Bang Toha kalau yang setuju Bang Toha ngonten dengan Mbak Niswa dan Mbak Feni, silakan tulis di kolom komentar. Nanti besok saya buatkan video. Entah nanti Mbak Niswa dan Mbak Feni saya ajak makan-makan sedap juga boleh. Tapi makan-makan sedap apa? Kalau Mbak Feni ini diajak ke restoran juga nggak bisa. Katanya nggak terbiasa makan di restoran. Mbak Feni, nggak pandai makan menu-menu restoran ya? Ayam katsu nggak cocok? Nggak cocok, entah sabnya yang salah atau lidahnya yang salah. Oh, jadi kalau Mbak Feni ini sukanya seblak, bakso, mie ayam. Mbak Niswa juga nggak cocok sama ayam-ayam katsu atau Nggak cocok. nggak cocok? Pakai sebelah. Cocoknya seblak. Angkringan. Yang setuju kalau teman-teman besok Bang Toha ngonten sama Mbak Niswa dan Mbak Feni, silakan tulis di kolom komentar. Buat challenge apa? Nanti saya akan coba buatkan. Yang suka dengan videonya Bang Toha tentang kehidupan desa dan cerita perantauan di Malaysia, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.